Ada banyak jalan orang sampai pada kesadarannya. Seperti saya bilang tadi, momen apa yang membuat kita konversi titik balik. Kalau Syekh Athor tadi kan kesadarannya tiba-tiba muncul saat ada pengemis yang diusir terus jawab. Nanti mungkin yang lain seperti dulu ada Syekh Ibrahim bin Adham, malam-malam ada pencuri di atas genting istananya yang ditegur, terus jawab juga dan jawabannya menyentuh hati beliau. Nah, jadi ini kesadaran. Ketika orang nyampe level sadar ma'rifat ini, kata Syekh Athor begini, bila rahasia hakikat segala makhluk menyingkapkan dirinya dengan jelas kepadanya, maka perapian dunia pun akan menjadi taman mawar. Ia yang berusaha akan dapat melihat buah badam yang terlindung dalam kulitnya yang keras. Ia tidak akan lagi sibuk memikirkan dirinya sendiri, tetapi akan menengadah memandang wajah sahabatnya. Pada setiap zarrah ia akan dapat melihat keseluruhan. Ia akan merenungkan ribuan rahasia penuh cahaya. Jadi ini orang yang ma'rifat, orang yang sadar. Memahami dunia dari sisi hakikatnya, tidak sekedar fakta atau kenyataannya. Kebalikannya orang sadar adalah orang yang tidur, orang yang tidak sadar. Akan halnya engkau yang tidur dan aku tidak dapat memuji engkau karena yang demikian, mengapa engkau tidak bersedih? Ketika engkau sadar, Pak, saya kok tidak bisa begitu ya, Pak. Saya kok belum mencapai yang hakiki itu, Pak. Harusnya kan kita gelisah. Kok malah tenang saja, mengapa engkau tidak bersedih? Engkau yang tidak melihat keindahan sahabatmu, bangunlah dan berusahalah mencari. Sahabatmu ini maksudnya Allah ya. Kalau kita belum merasakan indahnya Allah, jangan-jangan ada yang masih nganggap Allah itu beban saja untuk hidup kita. Nah, Allah itu merintah sholat lah, merintah puasa lah, nambah beban saja. Ini berarti Tuhan masih kita posisikan sebagai beban. Kata Syekh Athor, bangunlah, sadarlah. Berapa lama engkau akan tinggal seperti keadaanmu sekarang? Seperti keledai tanpa tali leher. Jadi kita ini seperti keledai yang tidak ada talinya. Jadi jalan kita acak, tidak jelas maunya apa. Ini berarti kita belum sadar. Nah, ada cerita tentang kesadaran ini. Di buku itu ada kisah tentang pecinta yang tidur. Ini tidak nyindir kalian ya memang. Jadi ada pecinta yang saking capeknya, kan biasa orang jatuh cinta itu bikin puisi, meratap, kerinduan, dan lain sebagainya. Terus tidur di atas gundukan makam. Ini adegan ini mungkin mirip seperti bagian terakhir kisahnya Laila Majnun. Yang saat itu Laila sudah meninggal dan Majnun sudah tidak pindah-pindah dari sebelah kuburannya Laila. Nah, cuma mungkin ini diimprove oleh Syekh Athor. Saat dia tidur di atas gundukan makam, tiba-tiba kekasihnya datang. Ini kekasih ini mungkin simbol Allah juga. Mendekatinya dan melihat dia tertidur. Ditulisnya sepucuk surat kecil, lalu disematkannya di jubah pecintanya itu. Jadi kekasihnya datang nulis surat terus ditaruh di jubahnya. Dia masih tidur. Ketika terbangun dan membaca apa yang ditulis kekasihnya itu, dia pun mengeluh sedih. Isinya surat seperti ini. Wahai laki-laki dungu, bangkitlah. Kalau engkau berdagang, berdaganglah dan dapatkan uang. Bila engkau seorang zahid, bangunlah di malam hari, berdoalah pada Tuhan dan jadilah hambanya. Namun bila engkau seorang pecinta, malulah pada dirimu sendiri.
Apa gunanya tidur bagi seorang pecinta? Di siang hari, pecinta berlomba dengan angin. Di malam hari, hatinya menyala, membuat wajahnya bersinar secemerlang cahaya rembulan. Tapi jika engkau tidak seperti itu, jangan lagi berlagak mencintai aku. Jadi, bangunlah, coba sadari siapa dirimu. Kalau engkau berdagang, ya dagang. Kalau engkau ahli ibadah, ibadahlah. Kalau engkau seorang pecinta, mencintalah. Jangan tidur. Jadi, kalau engkau tidur, ya jangan ngaku pecinta. Jika seseorang bisa tidur di tempat lain dan bukan di kuburnya, boleh kukatakan dia seorang pecinta, tapi pecinta dirinya sendiri. Kok kamu ngaku pecinta, gaweane turu terus. Di WA gak dibales dia. Jangan ngaku pecinta. Yang kamu cintai hanya dirimu sendiri. Ini sindiran ya. Bagi para pecinta tapi pasif. Tidak menunjukkan rasa cintanya. Maka jangan jadi pecinta yang tidur. Lanjut, lembah keempat. Lembah keempat adalah lembah kebebasan dan kelepasan. Lembah keempat, lembah di mana tidak ada nafsu untuk memiliki atau keinginan untuk menemukan. Jadi lembah keempat ini menarik ya, ketika orang terbebas dari dualitas hal-hal duniawi, termasuk dualitas baik dan buruk. Ini kadang-kadang menjelaskannya agak agak sulit. Gimana sih Pak bisa orang bebas dari dualitas baik dan buruk? Gambarannya begini loh, ini beliau pakai kalimat yang cerisahnya nabi-nabi. Agar Adam dapat menerima cahaya samawi, barisan malaikat berpakaian hijau dicekam duka. Jadi untuk menyadarkan Adam akan tugas kekhalifahannya kan ada cerita protesnya para malaikat. Ini agak unik, malaikat ini kan patuh 100%, kok ini protes? Mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Ini tujuannya untuk Adam, biar dia sadar tugas kekhalifahannya dan ingat untuk tidak mengalirkan darah mengacaukan dunia. Jadi ini rasanya kayak negatif, tapi di balik itu ada positifnya. Agar Nuh dapat menjadi tukang kayu Tuhan dan membuat perahu, ribuan makhluk tewas di perairan. Puluhan ribu nyamuk menyerang tentara Abraha agar raja itu tergulingkan. Ribuan bayi mati agar Musa dapat melihat Tuhan. Ribuan orang mengenakan ikat pinggang Nasrani agar Isa dapat memiliki rahasia Tuhan. Ribuan hati dan jiwa terampas agar Muhammad dapat bermi'raj ke satu malam. Di lembah ini tiada apapun yang baru atau yang lama akan berharga. Engkau boleh berbuat atau tidak berbuat. Jadi dualitas baik buruk itu yang duniawi di dunia ini yang kita anggap buruk dari perspektif yang berbeda bisa saja itu baik. Kamu sakit, sakitmu itu rezeki bagi para dokter. Iya kan? Ya sama. Saya patah hati Pak ditinggal pacar. Rezeki bagi temanmu yang lain yang